Selamat sore, Suster Kepala TK Katolik Nusa Kupang. Terima kasih atas waktu yang telah kita luangkan bersama. Untuk sore hari ini kita dapat berdiskusi terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Katolik Nusa Kupang. Karena itu mungkin melalui kesempatan sore hari ini saya sebagai pengawas pembina ingin bertanya kepada Suster, kira-kira dari implementasi kurikulum merdeka selama ini topik apa yang perlu kita angkat pada sore hari ini untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Baik Mama, selamat sore Mama Susan. Ya, terima kasih sudah mau datang bersama kami untuk melihat perkembangan kurikulum Merdeka Belajar yang telah kami terapkan di sekolah kami. Ya, yang topik yang harus kami tingkatkan dan mohon bantuan dari Mama untuk membantu kami yaitu pembelajaran sesuai capaian pembelajaran peserta didik. Ya, baik, terima kasih Suster. Nah, melalui topik yang sore hari ini Suster ajukan untuk kita bisa berdiskusi, itu kira-kira hal apa yang diinginkan dalam percakapan ini? Ya, yang saya harapkan yaitu ya Mama ya, supaya dalam percakapan ini membantu saya secara pribadi untuk mengetahui bagaimana mengetahui trik-trik untuk bisa membantu para guru saya dan juga orang tua peserta didik untuk bisa mencapai pembelajaran itu dengan baik. Oke, baik, terima kasih Suster. Berarti Suster memiliki kerinduan untuk mengetahui sejauh mana trik yang akan kita bagikan untuk rekan-rekan guru yang ada di sini dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka. Berarti apa tujuan daripada pertemuan kita hari ini? Ya, tujuan kita supaya kita boleh saling memperkaya dan melengkapi, dan khususnya dengan kehadiran Mama Susan di sini dengan tujuan untuk membantu kami untuk bisa mencapai pembelajaran itu sendiri. Nah, baik, terima kasih Suster. Berdasarkan pengalaman yang sudah berlangsung dan berjalan sepanjang ini, yang ingin kami ketahui adalah situasi yang terjadi pada saat ini kira-kira bagaimana terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Ya, baik Mama, kami sudah berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum yang telah kami susun. Namun dalam beberapa bulan ini kami mengalami sedikit kesulitan, di mana masih banyak orang tua yang menuntut karena kami menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar ini dengan sesuai dengan minat anak, yaitu melalui kegiatan bermain. Nah, namun ada banyak orang tua yang masih bertanya-tanya kenapa anak-anak datang hanya untuk bermain saja, padahal mereka tidak lihat secara keseluruhan, mereka hanya lihat anak-anak bermain, padahal melalui kegiatan bermain anak-anak belajar. Jadi anak-anak belajar melalui kegiatan main. Namun di sini orang tua menuntut karena kebanyakan anak TKB tahun ini, dan mereka menuntut bahwa supaya anak itu tamat dari sini itu mereka bisa tahu membaca, tahu menulis. Nah, padahal untuk kami menerapkan sesuai dengan kurikulum belajar itu kami harus proses. Jadi melalui kegiatan main pembelajaran itu. Ya, tapi kenyataannya di dalam sehari-hari melalui kegiatan main, tapi anak juga ketika kami bertanya tentang abjad itu mereka bisa menyebutkan, berarti mereka bisa menanggapi. Oke, baik, terima kasih. Berarti ternyata kendala yang terjadi yang selama ini dialami oleh rekan-rekan guru adalah penuntutan dari orang tua murid berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Kemungkinan mereka itu mengharapkan untuk metode-metode pembelajaran yang diterapkan dari
satuan pendidikan ini mengadopsi metode-metode pembelajaran yang digunakan di jenjang pendidikan dasar. Begitu ya, Suster? Ya, betul. Nah, menurut Suster, hal apa yang dapat mempengaruhi hal ini sehingga orang tua bisa memiliki pengertian-pengertian seperti itu? Ketika kami menghadapi masalah seperti itu, kesulitan seperti itu, saya berbicara, mengonsultasi bersama para guru, dan supaya orang tua juga memahami bagaimana kegiatan mengajar melalui bermain. Oleh karena itu kami merencanakan akan mengundang orang tua murid dan mensosialisasikan kepada mereka lebih lanjut lagi tentang program sekolah Merdeka Mengajar itu, supaya mereka bisa paham juga. Ternyata anak-anak datang bukan saja bermain, tetapi mereka belajar, dan juga mereka juga bisa paham karena kita fondasi dasar, supaya mereka bisa paham bahwa tidak bisa memaksakan anak seperti itu, tapi anak harus melalui proses-proses. Oke, baik. Menarik sekali ya, Suster, ya. Artinya Suster sudah memiliki ide-ide dan prakarsa untuk bagaimana bisa merencanakan ke depan untuk bisa mencari solusi yang terbaik terkait dengan kendala yang dialami. Nah, yang ingin saya tanyakan itu situasi yang kira-kira Suster inginkan untuk hal ini bisa terjadi kira-kira bagaimana? Situasinya nanti kami akan adakan pertemuan orang tua pada saat pembagian raport. Pada saat pembagian raport sekaligus kami mensosialisasikan itu, supaya pada saat semester kedua itu mereka tidak bertanya-tanya lagi. Oke, baik. Terima kasih sekali ya, Suster, ya. Artinya Suster juga sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi. Nah, kemudian dari situasi yang Suster sudah rancang dan Suster sudah rencanakan ke depan itu, menurut Suster kekuatan apa yang nanti akan dipakai untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu? Ya, kekuatan itu yaitu kami bersama guru-guru sinergi, lalu bersama komite. Jadi sebelum bersosialisasi kepada orang tua, kami dengan komite dulu supaya ada dukungan, ya, dengan ada dukungan. Oleh karena itu dengan kekuatan itu akan membantu kami untuk bisa sosialisasi kepada orang tua. Oke, baik. Jadi artinya nanti dalam bentuk tindak lanjut itu pastinya ada sosialisasi, ya, ada sosialisasi dari pihak satuan pendidikan untuk para orang tua murid. Nah, itu kira-kira kemungkinan yang bisa Suster ambil melalui kesempatan itu kira-kira bagaimana? Kemungkinannya itu ya nanti kami akan membuat pada saat pertemuan itu menulis apa yang dibicarakan, lalu membuat perjanjian dengan orang tua supaya pada saat kalau orang tua komplain atau mereka bertanya-tanya, kita ada buktinya bahwa kita sudah bicarakan bersama. Dan juga nanti kami akan membuktikan kepada orang tua dengan kegiatan belajar bersama anak-anak, dan kami akan menunjukkan kepada orang tua bagaimana supaya menghadirkan orang tua pada saat kegiatan belajar mengajar, supaya mereka lihat bahwa anak-anak tidak bermain saja, tapi bisa, khususnya tentang karena mereka menuntut tentang membaca, menulis. Jadi nanti kami akan membuat kegiatan membaca menulis melalui kegiatan lain. Oke, baik ya. Berarti bagus itu Suster, kelihatannya itu sudah direncanakan secara sistematis. Jadi kita berharap nanti orang tua juga bisa ada kesadaran untuk itu. Nah, menurut Suster ketika hal ini terjadi, apakah kira-kira ada hambatan atau ada gangguan yang dapat menghalangi rencana Suster untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut? Saya berharap supaya tidak ada. Jadi semoga tidak ada hal-hal seperti itu. Karena melalui kegiatan kita merancang nanti kegiatan. Jadi bukan saja pembagian rapor, tetapi dengan kegiatan dengan menghadirkan kegiatan bermain orang tua dan anak. Jadi dengan sendirinya orang tua akan hadir karena dengan ada anaknya. Ya. Berarti Suster sudah bisa pastikan
bahwa pastinya tidak ada hambatan dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi itu ya. Nah, jika memang demikian maka pasti ada solusinya ya. Kalau sudah tahu bahwa memang tidak ada hambatan dalam tangan, apa solusinya kira-kira? Ya, solusinya supaya tidak ada hambatan, pertama-tama kami membuat programnya itu dulu, lalu membuat deadline-nya. Setelah itu kami sharekan kepada orang tua dan memastikan kepada mereka dan merancang kegiatan yang menarik supaya orang tua juga dengan senang hati untuk hadir pada saat itu. Oke, baik sekali ya suster ya. Itu nanti suster akan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak yang lain begitu? Ya betul, kami juga berkolaborasi dengan pihak lain. Saat itu mungkin kami menghadirkan juga fasilitator kami sebagai kekuatan juga buat kami. Jadi bukan saja kami yang menjelaskan tentang hal itu, tapi kami minta fasilitator kami dan juga pengawas kami kalau bisa dimohon kehadiran Mama Susan untuk lebih memberi semangat kepada mereka, menjelaskan kepada mereka untuk lebih jelas lagi. Baik, terima kasih suster. Berarti pasti ada ukuran-ukuran keberhasilan atau ada indikator keberhasilan dari kegiatan sosialisasi tersebut. Adakah indikator-indikator keberhasilan tersebut? Indikator keberhasilan itu nanti akan dibuktikan melalui daftar hadir. Iya, Kalau daftar hadir kalau 90% atau 100%, kalau sudah hadir orang tua berarti mengatakan bahwa kita berhasil karena sudah kita bisa sosialisasikan secara 100% kepada orang tua. Tapi kalau orang tua datang hanya sedikit berarti belum mencapai apa yang akan kita sampaikan. Contohnya kalau semua datang lalu absen kita melihat bahwa semua datang berarti sudah merata sosialisasi. Oke, baik, jelas sekali ya suster ya. Berarti gini, adakah yang membuat sesuatu nanti terwujud pada saat itu? Yang terwujud ya, saya berharap sih ada supaya mereka dengan penjelasan dan sosialisasi itu mereka akan lebih mengerti lagi dan memahami. Ada gagasan-gagasan yang ingin diketahui oleh suster? Ya, gagasan-gagasan supaya saya ketahui bahwa itu berhasil ya mungkin dengan sharing dari orang tua. Jadi kita memberi ya sudah sosialisasi, nanti kita memberi kesempatan 1 bulan kepada orang tua, lalu nanti kami ada tindak lanjutan lagi, nanti sharing dengan orang tua, sharing kelas, nanti melihat perkembangan seperti apa. Berarti memang kalau sudah ada gagasan-gagasan yang direncanakan itu di dalam termasuk sharing dengan orang tua, itu artinya kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Ya, yang perlu disiapkan itu mungkin mempersiapkan kelas supaya ada tempat untuk sharing antara orang tua dan guru, dan juga kita menyiapkan absen. Iya, daftar hadir ya. Iya, daftar hadir orang tua. Dan tentunya pasti apakah ada juga kesepakatan awal itu dari pihak sekolah dengan orang tua murid sebelum kegiatan sosialisasi itu dimulai. Adakah? Ya, kesepakatan awal untuk sementara belum terpikirkan ya. Nanti melalui ini nanti setelah ini kami mungkin beberapa waktu ke depan ya. Lalu kemudian menurut suster itu apa yang bisa memastikan semuanya itu bisa berjalan baik? Saya karena sudah pengalaman kami kalau kegiatan bersama orang tua mereka selalu mengikuti dengan baik karena kami dari pihak sekolah sudah merancangnya dan mempersiapkannya dengan baik. Adakah kriteria yang ingin atau diharapkan untuk dicapai, kriteria tertentu? Ya, kriteria yang kami ingin supaya dicapai yaitu supaya kegiatan pertama itu orang tua semuanya memahami tentang proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar di TK Kanusa. Baik, ada lagi selain orang tua memahami proses pembelajaran,
Ada lagi? Ya, kalau harapan saya juga sih semoga orang tua juga terlibat dalam kegiatan Itu lebih baik ya. supaya mereka mengalami sendiri seperti apa. Ya, berarti strategi yang nanti suster akan pergunakan itu kira-kira gimana strateginya untuk orang tua bisa melibatkan diri dalam proses pembelajaran? Ya, strateginya itu kami akan menyiapkan kegiatan parenting yaitu kegiatan belajar mengajar. Kebetulan nanti kita bisa mengetahui tentang profesi. Nah, nanti kami akan merancangkan kegiatan profesi. Jadi kami mengundang orang tua seperti profesi perawat, dokter, petani. Tapi nanti kita akan rancang dalam kegiatan bermain. Dan kita melibatkan orang tua itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih sekali ya suster, luar biasa ya. Nah, jangka waktu yang suster rencanakan itu kira-kira berapa lama mulai dari sekarang? Ya, karena kami rencananya itu di bulan Februari, jadi kami akan persiapkan selama 2 bulan. Tadi kan suster bilang mengharapkan semoga tidak ada rintangan, tidak ada kendala. Tetapi jikalau kita kan tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi kalau seandainya ada tantangan, bagaimana bisa mengantisipasi? Seandainya kalau ada tantangan dan waktu sudah ditentukan tapi tidak terlaksana, nanti kami akan programkan di waktu yang berbeda. Baik. Nah, berarti adakah komitmen ya terhadap rencana ini? Nah, kami sangat berkomitmen karena ini mengenai masalah yang kami hadapi di sekolah kami, dan kami berkomitmen harus sosialisasikan supaya kami bersama orang tua itu satu paham, satu pengertian. Nah, menurut suster dari komitmen yang ada itu kira-kira siapa yang membantu suster dan rekan-rekan guru yang ada di sini untuk bisa sama-sama menjaga komitmen itu? Ya, kami mohon dukungan dari mama pengawas, fasilitator kami, dan juga dari komite sekolah khas. Oke. Lalu adakah yang perlu dihubungi selain contohnya ibu pengawas? Adakah pihak lain yang bisa dihubungi untuk bisa mendukung kegiatan ini? Ya, nanti kami juga karena ini berkaitan dengan penulis segalanya, nanti kami akan mungkin mengundang juga guru-guru di kelas awal, di SD yang kelas awal, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 supaya semuanya saling mendukung dan saling paham. Oke, baik. Saya setuju sekali ya, sangat setuju suster kalau memang dalam perencanaan ke depan itu suster juga bersedia menghubungi istilahnya kelas awal, guru-guru kelas awal dari jenjang pendidikan dasar, karena memang perlu adanya penyamaan persepsi antara orang tua murid, terus antara satuan pendidikan yang dalam hal ini Taman Kanak-kanak Katolik Nusa Kupang sebagai sekolah penggerak dengan guru-guru kelas awal yang ada di sekitar lingkungan satuan pendidikan itu. Saya senang sekali ya. Nah, kemudian selain itu apakah ada unsur-unsur lain juga yang perlu dukungan untuk kegiatan ini? Ya, dukungan itu untuk dari orang tua dan juga dari yayasan kami dan juga dari dinas. Oke, baik. Setuju sekali ya, terlepas daripada orang tua, terus kemudian yayasan juga, karena memang Taman Kanak-kanak Katolik Nusa ini kan juga memiliki yayasan yang juga selalu memantau dan mengawasi, kemudian tidak terlepas daripada dinas pendidikan setempat juga yang adalah mitra kerja sekolah ya, satuan pendidikannya. Oke, baik, terima kasih suster atas waktu dan kesempatan yang pada sore hari ini kita sama-sama luangkan untuk melaksanakan sisi kucing. Kita berharap nanti melalui sisi kucing ini hal-hal yang sudah diidentifikasi dan sudah didiskusikan tadi itu nanti tetap dilaksanakan, dan juga harapan kita juga nanti melalui sisi kucing ini juga menjadi modal, menjadi panduan, menjadi pedoman bagi suster kepala sekolah untuk nantinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu suster bisa melaksanakan kucing bersama-sama dengan guru-guru kita yang ada di satuan pendidikan khususnya Taman Kanak-kanak Katolik Nusa Kupang.
Terima kasih Suster, selamat sore. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.